Dosen petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dosen petani. Bulan lalu, tepatnya 11 Mei tahun 2024, Sumatera Barat dilanda banjir bandang atau dalam bahasa lokal disebut dengan Galodo. Ada banyak korban jiwa, luka-luka, banyak keluarga yang kehilangan tempat tinggal, dan tak terhitung jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh Galodo. Beberapa kesempatan kami sempat datang langsung ke lokasi kejadian dan melihat langsung, dan kami tahu bahwa dampak ini besar sekali. Tentunya ucapan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bagi masyarakat Sumatera Barat, dan semoga Sumbar cepat pulih kembali. Kami hanya ingin bercerita bingkai kecil dari dampak Galodo atau banjir bandang yang kebetulan juga menyapu lahan kopi yang sudah kami tanam, sudah kami budidayakan sejak 2 tahun yang lalu. Kebun kopi ini beberapa kali juga kami tayangkan di channel Dosen Petani, dan memang dalam perkiraannya kebun kopi Arabica ini akan mulai dipanen di Juli atau bulan depan. Tapi qadarullah, Allah berkehendak lain. 2 bulan sebelum waktu panen yang direncanakan, kebun kopi kami juga tersapu oleh banjir bandang atau Galodo. Kebun kopi ini posisinya memang persis di sebelah sungai yang saat kejadian tersebut, saat 11 Mei tersebut juga meluap dan menyapu lahan-lahan pertanian yang ada di bantaran sungai. Sejujurnya, saat mendengar kabar kejadian di 11 Mei tengah malam dan mendapatkan informasi bahwa lumpuh mata kucing atau lumpuh mata kucing yang merupakan juga bantaran sungainya sama dengan sungai yang melintas di kebun kopi kami, yang konstruksi bangunannya itu kokoh, kemudian juga konstruksi jalannya bagus, juga sudah ada batu-batu pemecah air, itu runtuh, jalanan amblas, putus. Terus terang, saat mendapatkan informasi itu saya sudah tidak berharap banyak kebun kopi ini akan baik-baik saja. Ya itu tadi, karena lumpuh mata kucing saja yang konstruksinya begitu kokoh, begitu kuat, itu hanyut, roboh dihantam banjir, apalah lagi lahan kopi yang sama sekali tidak ada konstruksi penahan air, kemudian tidak ada batu-batu pemecah air, sama sekali tidak ada. Jadi memang langsung berbatasan sungai dan tanah kebun kopi. Jadi memang mendengar kabar bahwa ada bencana Galodo tersebut, kami sama sekali sudah tidak berharap banyak. Nah namun karena memang ada keluarga yang juga ikut terdampak di daerah sana, Minggu tanggal 12 Mei-nya itu memang kami datang ke Padang Panjang, tapi memang niat awalnya tidak untuk lihat kebun kopinya, lebih karena mau melihat kondisi keluarga yang juga terdampak. Nah, sesampai di sana kemudian karena juga sudah sampai di dekat lokasi kebun kopi, kami memutuskan untuk
datang dan melihat langsung bagaimana kondisi kebun kopi. Dan benar saja, kebun kopinya hilang, tanahnya hilang. Nah setelah itu ya butuh waktu yang cukup lama, baru beberapa hari yang lalu kami sempatkan lagi datang ke kebun kopi dan benar-benar cek langsung apa yang terjadi. Kebun kopi ini itu ditanam dengan populasi kurang lebih 1.100-an batang. Tersisa sekarang hanya sekitar 300-an batang, artinya lebih 2/3 tanaman kopi hilang beserta tanah-tanahnya. Jadi lebar sungai yang biasanya hanya 4 atau 5 meter, sekarang itu lebarnya kurang lebih 15 meter. Jadi memang lebar sekali. Ini karena memang tanah, lokasi yang awalnya adalah tanah dengan ada tanaman kopi di atasnya itu juga menjadi sungai sekarang. Hamparan tanah dengan tanaman kopi yang dulunya hijau, kemudian terlihat banyak dompol-dompol buahnya, sekarang yang kelihatan adalah jadi sungai, kemudian batu-batu besar di bawahnya. Ya terus terang tentu ada, sebagai manusia ya, ada rasa sedih, kemudian kecewa. Tapi kami percaya pasti ada hikmah di balik semua ini. Nah, titik baliknya yang membuat menjadi semangat kembali untuk merawat kopi-kopi yang tertinggal adalah ketika kami datang, masuk, dan kami lihat bahwa masih ada tanaman-tanaman kopi yang tumbuh tegak, subur, dompol buahnya banyak, buahnya juga besar-besar, dan ini buah pertama. Ini yang membuat seperti ada stimulus, ada semangat baru untuk oke, nggak apa-apa, kita coba lagi, kita rawat tanaman-tanaman yang tertinggal ini. Ya jumlahnya memang tidak banyak, mungkin hanya sekitar 300-an batang. Ya, karena tersisa hanya sepertiga bagian, 2/3-nya sudah hanyut di bawah banjir bandang. Benar saja sesuai perkiraan, karena memang perkiraan panennya itu di Juli ya, bulan depan. Kami masuk kemarin, kami sudah temukan beberapa dompol dan beberapa butir buah yang sudah merah ceri. Ini juga menjadi obat hati, juga menjadi penyemangat. Kita harus rawat kembali kebun ini. Walaupun kondisinya memang karena sudah terlambat untuk melakukan pembersihan lahan, memangkas rumputnya. Kita masuk kemarin itu memang rumput, gulma, kemudian tanaman-tanaman lainnya itu memang sudah tinggi menutupi tanaman kopi. PR pertama kita tentunya adalah bersihkan kembali lahannya, kemudian memulai lagi, memupuk semangat, dan ya kami percaya bahwa tentu ada hikmah di balik bencana ini. Kemudian satu hal yang mungkin kami juga perlu sampaikan bahwa kami mungkin hanya dampak kecil atau orang yang mengalami dampak yang tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang mengalami dampak yang jauh lebih besar, yang mengalami kerugian yang lebih besar, kehilangan yang jauh lebih besar. Karenanya sekali lagi sebelum menutup video ini dan menyelesaikan cerita tentang kebun kopi yang tersapu banjir bandang, kami menghimbau dan kami berharap karena dari informasi bahwa mungkin masih akan ada banjir-banjir bandang susulan untuk kawan-kawan yang berada di daerah aliran sungai atau yang
masuk dalam peta rawan bencana, untuk lebih berhati-hati, untuk lebih menjaga diri. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melindungi kita semua. Terima kasih sahabat semua sudah mendengarkan cerita saya. Mudah-mudahan kebun kopi kita masih bisa terus berlanjut dan kita bisa menikmati kopi enak dari kaki Gunung Singgalang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.